Komisi 3 DPR RI menggelar RDPU dengan Kapolres Kabupaten Sukabumi bersama dengan keluarga almarhum Nizam Syafei, seorang anak yang diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rapat yang dihadiri oleh ibu kandung korban beserta kuasa hukum, perwakilan KPAI dan LPSK, anggota Komisi 3 DPR RI Nasyirul Falah Amru menekankan tidak perlu adanya proses restoratif justice terhadap tindak KDRT dan kekerasan terhadap anak, agar kasus serupa tidak terulang. Komisi 3 DPR RI menggelar RDPU dengan Kapolda Sulawesi Utara bersama kuasa hukum korban travel umroh dan haji Tajak Ramadan Group beserta kuasa hukum travel tersebut. Dugaan penipuan yang dilakukan travel Tajak Ramadan Group di Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi sorotan setelah ratusan calon jamaah umroh dan haji dilaporkan gagal berangkat dengan potensi kerugian yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Komisi 3 DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan berkomitmen akan mengawal proses penegakan hukum kasus tersebut secara transparan dan profesional. Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, pertemuan tersebut mendengarkan masukan buruh terkait rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, termasuk mitigasi dampak kondisi global dan perang terhadap tenaga kerja Indonesia. DPR dan pemerintah sendiri telah sepakat melibatkan serikat buruh dan asosiasi pengusaha dalam pembahasan. Pasca bencana longsor yang melanda Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyerahkan santunan kepada ahli waris korban sekaligus memastikan proses pemulihan dan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran. Cucun Ahmad Syamsurijal bersama pejabat Bupati Bandung Barat memastikan bantuan dari Kementerian Sosial tersalurkan tepat sasaran kepada para korban terdampak bencana. Sebanyak 59 ahli waris menerima santunan tahap kedua dalam kunjungan tersebut. Dalam rangka lanjutan penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT, Balik DPR RI menilai pengesahan RUU PPRT menjadi penting untuk meningkatkan martabat pekerja Indonesia, termasuk dalam posisi diplomasi dengan negara tujuan pekerja migran. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menilai, Indonesia perlu menunjukkan komitmen perlindungan terhadap PRT, mengingat kontribusi besarnya terhadap devisa negara. Diketahui, dari sekitar 5,2 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri, terdapat 2,5 hingga 3 juta di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga.